Jokowi bilang proyek IKN pakai pengawas asing demi jamin kualitas. Presiden RI Joko Widodo mengatakan penggunaan tenaga kerja asing sebagai pengawas demi menjamin kualitas hasil pembangunan proyek Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Menurut Presiden hal itu memang sudah diusulkan dalam sejumlah rapat dengan catatan hanya menggunakan pengawas tenaga asing dalam jumlah terbatas. Nanti kalau jelek gimana kualitasnya? Kalau hanya 1-2 yang mengarahkan, yang bisa mengontrol, mengawasi supaya hasilnya bisa kualitas baik, kenapa tidak? Ujar Jokowi kepada awak media selepas meninjau Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Kamis. Presiden juga menampik anggapan bahwa penggunaan tenaga asing sebagai pengawas menjadi cara untuk menggaet masuknya investasi asing dalam proyek IKN Nusantara. Enggak, ya karena kita ingin menaikkan level kualitas kita. Jangan sampai nanti hasilnya kayak SD Inpres, mau, kata Jokowi. Luhut yang juga Ketua Satgas Percepatan Investasi di IKN itu menjelaskan telah mengidentifikasi rencana pengembangan, skema insentif dan model bisnis, hingga status tanah di IKN untuk ditawarkan kepada para investor. IKN Nusantara dibangun dengan landasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang resmi disahkan pada 18 Januari 2022. Menteri PUPR lirik teknologi Jerman buat garap proyek di IKN. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono menerima kunjungan para pengusaha konstruksi asal Jerman yang difasilitasi oleh Kamar Dagang Jerman Indonesia, Econit, di kantor Kementerian PUPR pada Senin, 12 Juni 2023, kemarin. Pertemuan ini membahas peluang kerja sama dalam pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara di Kalimantan Timur. Basuki mengatakan, pihaknya terbuka dengan peluang kerja sama yang bisa dijajaki para investor di berbagai sektor infrastruktur IKN melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha, KPBU. Presiden Joko Widodo telah menawarkan proyek IKN berpotensi penuh untuk investasi dengan skema Public-Private Partnership dalam pembangunan gedung, perumahan, rumah sakit, pusat komersial, dan lainnya, kata Basuki, dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu, 14 Juni 2023. Basuki juga menyampaikan, ada peluang kerja sama dengan para pengusaha asal Jerman ini menyangkut pemanfaatan inovasi teknologi yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan. Teknologi ini dapat diimplementasikan dalam mendukung pembangunan IKN. Basuki juga menyampaikan, ada peluang kerja sama dengan para pengusaha asal Jerman ini menyangkut pemanfaatan inovasi teknologi yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan. Teknologi ini dapat diimplementasikan dalam mendukung pembangunan IKN. Lelang proyek hunian ASN di IKN, Kementerian PUPR, pembangunan gunakan sistem hybrid. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, akan membangun 47 tower hunian ASN dan Hankam di Ibu Kota Nusantara, IKN. Proyek pembangunan puluhan tower hunian ASN sedang memasuki masa lelang. Saat ini kami sedang melaksanakan proses lelang rusun tersebut, ujar Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, Selasa, 12 Juni 2023, dikutip Tempo dari keterangan tertulis. Iwan mengatakan pembangunan hunian tersebut bakal menggunakan sistem hybrid, kombinasi sistem volumetrik dan baja konvensional. Konstruksi baja konvensional digunakan untuk tangga darurat, core lift dan koridor dan podium. Sedangkan modul volumetrik dipasang menggunakan kren dan ditumpuk di atas podium dan akan ditambah fasade di bagian luar. Sistem hibrid ini diharapkan bisa meminimalisir waktu pembangunan hunian vertikal, membuat hunian lebih nyaman,
sekaligus ramah lingkungan, katanya. Adapun, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, menargetkan pemindahan ASN Kementerian dan Lembaga ke-IKN Nusantara berlangsung mulai pada tahun 2024. Saat ini, kementeriannya masih mematangkan rencana tersebut. Menurutnya Azwar Anas, belum ada ASN yang menolak rencana pemindahan itu. Bahkan, dia mengklaim menerima sejumlah surat dari ASN yang mengusulkan diri untuk masuk dalam skenario dipindahkan ke IKN Nusantara. Artinya banyak anak muda talenta digital yang ingin menikmati atmosfer baru digital service dan sistem pemerintahan berbasis digital dan lingkungan nyaman, kata Azwar Anas, Senin, 12 Juni 2023. 20 pengusaha Prancis sambangi IKN, mau investasi? Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Fabien Penone beserta sejumlah delegasi pimpinan perusahaan asal Perancis menyambangi Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara pada Senin, 12 Juni 2023. Kepala Otorita IKN, POIKN, Bambang Susantono mengatakan, kunjungan ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh para calon investor asal Eropa. Total ada sekitar 20 pengusaha yang turun ke lapangan. Bambang menekankan, agenda kali ini bukan hanya sekedar kunjungan melainkan akan direalisasikan ke dalam bentuk investasi. Para delegasi ini berasal dari berbagai sektor industri mulai dari energi, teknologi kota cerdas, material ramah lingkungan, dan lainnya. Saya kira mereka dari semua sisi, tidak hanya investasi dalam rangka menjadi investor tetapi juga menjadi pelaku bisnis, ujarnya. Adapun lokasi yang dikunjungi pada kesempatan tersebut ialah lokasi lahan campuran, mixed use, untuk perdagangan dan jasa. Lokasi ini nantinya akan dibangun pusat perbelanjaan yang cukup besar di tahun 2024. Berdasarkan data dari Kedeputian Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, saat ini di area seluas 7,30 ha tersebut sudah ada calon investor yang berkomitmen untuk berinvestasi. Secara total terdapat 71 klaster lahan campuran untuk investor yang tersebar di area kawasan inti pusat pemerintahan, KIP. Konsep lahan campuran itu ditujukan untuk meminimalkan perjalanan antar kawasan dan penyediaan fasilitas umum, seperti sekolah dan kawasan komersial yang cukup untuk setiap kawasan. Hal ini akan menjadikan setiap kawasan dapat berfungsi mandiri dan terkoneksi sehingga memungkinkan kepadatan dan tingkat keterjangkauan yang tinggi. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Presiden Direktur Sinarmas LDA Maritim, SLM, Mathieu Lavoine mengungkapkan, kedatangan delegasi perusahaan Prancis tersebut bertujuan untuk melihat langsung proyek pembangunan IKN di lapangan. Untuk memastikan proyek ini terwujud, hari ini kami menyaksikan apa yang terjadi sehingga kami dapat melaporkan nanti ke kantor pusat tentang proyek dan komitmen Indonesia terhadap proyek besar ini, kata Mathieu. Mudah-mudahan, saya sangat berharap demikian, kita dapat memutuskan untuk berinvestasi dan mendukung negara Indonesia untuk membangun masa depan negara, imbuhnya.